biasa. Singkat, sugestif, dan imajinatif. Ya, Wah, luar biasa. Yang hebat Paul Celan. Ya. Tapi membacakannya juga harus hebat juga. Ya. Selain gitu. Mungkin kita lanjutkan dialog ini, mungkin Pak John Philip. Tadi Pak Trum sudah mengatakan bahwa dialog antar kultur atau katakan antar negara kalau kemudian menjadi besar memerlukan satu sebentuk kesetaraan. Mungkin Pak John Philip bisa menceritakan bagaimana dalam hubungan pribadi Pak John Philip dalam keseharian dengan masyarakat Bali untuk menghadirkan sebuah dialog yang harmonis gitu. Ada salah satu kesulitan bahwa dengan dunia modern yang kita hadapi sekarang ini, waktunya sangat berbeda. Jadi konsep waktu antara orang-orang yang ada di sekitar saya dengan konsep waktu yang saya miliki itu jauh berbeda. Dengan dunia internet dan dunia komunikasi yang sangat cepat, kita sulit menemukan nilai-nilai yang kita sebenarnya cari. Karena selalu dikejar waktu, komunikasi, jawaban yang harus dilakukan sekarang juga. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai di dunia seni rupa itu memerlukan waktu. Nah, waktu ini sulit kita dapat. Di dunia Eropa pun itu sangat sulit. Jadi boleh dikatakan kita masuk dalam desa yang sudah mendunia, tapi untuk mendapatkan nilai-nilai yang kita cari sebagai seniman justru mengganggu hal seperti itu. Karena kita perlu waktu untuk mundur diri, untuk tidak berkomunikasi sementara, untuk menciptakan sesuatu, dan itu kita selalu dicari-cari oleh alat-alat komunikasi seperti kita kenal sekarang. Artinya teknologi, itu suatu gangguan. Teknologi canggih itu di satu sisi mungkin secara praktis memudahkan, tapi di sisi lain itu mengganggu penciptaan karena terbatasnya ruang kontemplasi itu mungkin. Karena nilai yang kita coba carikan itu tidak ada di dunia itu, ya, bukan di dunia yang serba cepat dan serba bisa diuangkan. Itu tidak ada di situ. Kita di dunia yang lain. Ya, setelah kita ciptakan sesuatu dengan sendiri dan mundur dari dunia itu, kita bisa berkomunikasi setelah itu. Tadi Pak Trum katakan bahwa dia bisa melihat lukisan lewat internet itu. Aku pun bisa lihat lukisan lewat internet, tapi itu bukan lukisan. Ya, itu ya mungkin 10% dari lukisan. Lukisan itu sesuatu benda yang diciptakan oleh pelukis, tidak masuk di media itu. Itu pun dipamerkan dalam acara tertentu, ada persiapan orang, dan kita undang undangan-undangan kita untuk pembukaan pameran, baru kita bisa mengakses ke lukisan, atau kita pergi ke museum. Nah, di situ tempatnya memang khusus untuk menikmati lukisan. Kalau saya rasa di dunia seperti komunikasi ini, ya kita bisa mengenal, melihat dan menghitung berapa lukisan ini, siapa yang bikin, kita dapat informasi, tapi kita tidak dapat merasakannya. Artinya ada problem bahwa di tengah era kecanggihan teknologi yang luar biasa itu hidup kita makin mekanis gitu. Padahal di dalam kesenian kita perlu sesuatu kehangatan persahabatan, kehangatan visual kita untuk melihat kenyataan yang hadir di dalam kanvas atau apa gitu. Mungkin Pak Trum bisa bercerita soal ini, termasuk upaya dialog apa yang dikembangkan dengan situasi seperti ini gitu. Ya, pertama saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Jean Philip tadi. Dan jelas sekali bahwa melihat lukisan di internet itu sebenarnya tidak banyak arti. Orang harus melihat aslinya. Tawaran internet itu sebenarnya sesuatu yang cukup membahayakan budaya. Terutama saya melihat berbagai gejala pada generasi muda. Mereka sudah tidak banyak membaca. Mereka membaca SMS barangkali, ya, tapi mereka tidak mau membaca buku yang tebal. Mereka sangat cenderung tidak sebenarnya waktu cukup, dan mereka tidak menyediakan waktu lagi untuk mereka selalu diganggu oleh email, oleh kegiatan di hal-hal seperti Facebook atau tukar informasi yang sebenarnya tidak mengandung informasi yang penting. Ada satu kalimat yang cukup cerdas tentang televisi dulu. Orang pernah, saya lupa siapa yang mengatakannya. Televisi itu bisa mempercerdas yang sudah cerdas, tapi akan memperbodoh dia yang sudah bodoh.
Saya kira internet kira-kira sama. Si pemanfaat yang agak terdidik dan agak sadar akan memetik keuntungan, tapi si orang yang sebenarnya perlu dibantu, yang perlu diberi wawasan lebih luas dalam hal budaya, justru dalam bahaya untuk dipermiskin oleh media itu. Ya, saya kira itu satu ancaman sangat besar, semua kemungkinan yang terdapat dalam sistem internet itu. Tapi kita menjauh dari masalah. Tapi nggak apa-apa, itu walaupun penting, dan itu membahayakan budaya, itu membahayakan budaya dimanapun. Ya. Kembali kepada konsep dialog mungkin yang patut dikembangkan berdasarkan topik ini ke depan, bagaimana Pak Trum? Tadi kerjasama budaya untuk masa depan. Ya, saya kira bahwa tetap akan ada cukup banyak orang. Saya yakin para seniman dan budayawan akan mendukungnya. Tapi saya kira untuk itu perlu juga bantuan negara. Dan kesadaran itu kadang-kadang agak kurang. Ya, seperti saya tadi katakan, itu terutama saya lihat masih pada pemerintah Indonesia yang seharusnya menyusun satu konsep budaya luar negeri. Ya, di situ masih banyak yang harus dikerjakan, saya kira. Gitu. Kemudian mungkin ke Pak John Philip, saya kira ke depan kira-kira karya Pak John Philip yang akan hadir seperti apa gitu, melihat fenomena belakangan ini seperti ini. Kemudian mungkin dari pameran yang baru saja sedang berlangsung ini, ya, silakan. Ya, mungkin ya ada inspirasi yang baru yang akan terjadi dalam waktu dekat ini setelah saya 2 kali berpameran di Jakarta ini. Mudah-mudahan ada suatu wawasan yang baru itu akan tercipta waktu kita terus menjadi dialog antar kultur itu tetap jalan. Kalau saya mundur sebagai orang Prancis dan ya menganggap di sini ya sudah tahu semua, ya tentu saja tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau saya masuk sedalam-dalamnya dalam kebudayaan Indonesia dan menganggap Prancisnya tidak perlu